Ayo berwisata ke hutan mangrove Guraping di kota Sovivi. Jika Anda ingin menikmati sensasi berwisata di tengah padatnya hutan mangrove dengan panorama menawan, datanglah ke kota Sovivi, ibu kota provinsi Maluku Utara. Kawasan wisata ini berada di pusat kota Sovivi. Selain menawarkan pemandangan menarik, kawasan wisata ini juga kaya akan keanekaragaman hayati. Karena itu, selain menjadi tempat wisata umum, juga wisata edukasi bagi publik. Berada di Desa Guraping, Oba Utara, hutan mangrove ini telah ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata yang penting di ibu kota provinsi Maluku Utara. Tarif masuknya hanya sebesar Rp5.000 saja. Hutan mangrove ini baru diresmikan menjadi kawasan wisata penting di Sovivi pada Senin 18 Oktober 2021 yang lalu oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dengan berbagai sarana dan prasarana wisata seperti pembuatan teras dan papan nama, gapura, jalan titian, gazebo, menara pantau, halte, dan lainnya. Hutan mangrove ini juga menjadi tempat persinggahan jenis burung migran dari belahan bumi utara, juga burung endemik Maluku Utara. Hutan mangrove ini terbilang kaya keanekaragaman hayati dari banyaknya jenis mangrove, banyaknya ikan, hingga banyaknya jenis burung di hutan mangrove ini. Arus air laut yang masuk dan keluar saat pasang naik dan pasang surut menambah menariknya panorama dari kawasan ini. Wisatawan akan mendengar suara burung berkicau dan menikmati semilir angin. Akses bagi wisatawan di sana berupa jembatan atau titian bakau dari kayu sepanjang sekitar 600 meter. Di tempat ini ada lebih kurang 7 spesies mangrove dan juga ada jenis mangrove yang langka yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove yang didominasi Rhizospora apiculata dan Rhizospora mucronata. Hewan biawak atau masyarakat sering menyebutnya soa-soa adalah salah satu hewan yang bakal kita jumpai saat berkunjung di wisata hutan mangrove ini. Destinasi wisata hutan ini juga memiliki daya tarik. Selain itu, hutan mangrove ini bisa dikemas menjadi pabrik oksigen terbesar dan isu-isu perbuatan iklim lainnya. Hutan mangrove seluas 400 hektar ini mulai menjadi salah satu destinasi wisata andalan masyarakat Maluku Utara. Wisata ini mampu memberikan sensasi tersendiri bagi siapa saja yang datang berkunjung. Baik Pak, dengan Bapak siapa nih di sana? Pak Badar Maujud Eswood. Oke, Bapak selaku apa di sini ya Pak? Selaku penanggung jawab, koordinator lapangan juga di sini. Iya, bisa ceritakan sedikit terkait hutan mangrove ini? Terima kasih. Kalau hutan mangrove itu dia punya luasannya, dia 150 hektar. Dia masuk kawasan hutan lindung. Notabene dari pihak kepolisian kehutanan yang menjaga, merawat. Tapi yang kemarin-kemarin dikasih untuk masyarakat pihak ketiga untuk jaga, hasilnya tidak masuk ke daerah. Makanya dari dinas kehutanan ambil alih jaga itu. Jadi ini diambil alih oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Untuk per orangnya untuk masuk atau? Per orang 5.000 per orang. Rp5.000 per orang. Nah, apakah ada wisman atau wisatawan mancanegara yang suka bertanda ke sini? Sering juga ada kemarin mulai dari buka Oktober sampai ini wisman itu sekitar 16 orang yang sudah kunjungan ke sini. Yang kebanyakan dari Polandia. Polandia. Ya, Polandia. Apa aja sih yang ada di mangrove ini? Kalau dia punya habitatnya termasuk kadal, ada 2 jenis kadalnya, biotiknya ada itu apa bia, istilahnya orang di sini bilang bia lah. Iya. Ada lagi burung raja udang sejenisnya itu, ayam satwa. Oh gitu. Jadi itu hal yang menarik yang bisa di. Yang menarik kita lihat kadal yang bermain, jenis kadal yang itu. Dia bermain seperti buaya, yaitu jinakan kita sering kasih makan jadi dia jinak. Nah, kadarnya sekitar 200 lebih ekor di data sih. Dan kita kasih tandanya nah, jadi waktu dia datang kita kasih tanda, dia pergi datang lagi itu mulai hitung-hitung. Kapan biasanya mereka tuh? Dia kalau makannya tidak menentu juga sih, kalau lapar dia datang. Oh begitu. Kalau masih kementara kenyang dia agak menjauh. Nah saat ini kami melihat situasi bawah air sementara surut. Surut. Ya. Biasanya kapan airnya naik? Biasanya tergantung pasang surutnya atau ini pasang naik surut ini. Sebentar 2 jam berikut pasang naik dia naik lagi. Ini juga orang juga bikin spot baru untuk di pantai, untuk warung makan, gazebo, ditambah gazebo ada berapa unit lagi gazebo yang untuk memuaskan pengunjung lah. Nah, itu yang menjadi penarik. Ini menjadi hutan penelitian nggak? Bisa juga, makanya dari segi ini dulunya masyarakat di sekitar sini mengambil sebagai bahan baku bakar
Makanya dengan masuk HL, kita langsung ambil tindakan jaga. Ini sebagai hutan penelitian, sering mahasiswa yang datang untuk penelitian di sini. Makanya kita harus jaga, rawat dia. Pesan-pesannya juga mereka sampaikan ke kita, tolong jaga harmonisan antara pengunjung sama penjaga. Dan dilarang buang sampah sembarangan. Oke. Baik Pak, terima kasih. Kalau dilihat dari pemandangannya sih bagus Bu ya. Terus hutan mangrove-nya, pohon-pohonnya juga terawat gitu. Jadi istilahnya udah bersih gitu ya. Oke, ada harapan ke pemerintah ke depan untuk hutan mangrove ini dari Harapan saya untuk pemerintah ke depan, mohon dijaga aja hutan-hutan mangrove ini agar tetap lestari ya Bu ya, tidak diganggu oleh orang-orang. Terus lagi kalau bisa dibuatkan sesuatu yang bisa menarik pengunjung gitu ya. Seperti penambahan kayak gazebo gini. Itu kalau bisa ditambah lagi gitu. tingkat keamanannya udah safety enggak? Untuk tingkat keamanannya saya sendiri lihat sudah safety sih. Oke, baik Pak, makasih. Ya sama-sama Bu. Ya, mari kita mendukung pemerintahan Maluku Utara agar ekowisata mangrove ini semakin dikenal dan memiliki daya tarik lebih besar lagi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Kota Sovivi, Maluku Utara, IMT TV Malut mengabarkan.